Saya berusia 90 tahun, dan saya berjalan lebih baik daripada banyak orang berusia 50-an. Dan saya tidak mengatakan ini untuk menyombong, saya mengatakannya karena dulu tidak selalu seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya kesulitan bangun, dari tempat tidur saya merasa tidak bertenaga. Ingatan saya sering mengecewakan saya, dan saya bahkan berpikir bahwa itu adalah awal dari akhir hidup saya. Tetapi kemudian sesuatu berubah, sesuatu yang sederhana tetapi kuat. 6 vitamin, 6 suplemen alami yang telah mengubah tubuh saya, pikiran saya, dan cara saya menua. Dan bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada nutrisi yang bisa mengembalikan energi yang Anda pikir sudah hilang, yang bisa memperkuat tulang Anda, membangunkan kembali ingatan Anda, dan bahkan memperbaiki suasana hati Anda, bahkan setelah usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Karena menua tidak harus identik dengan kemunduran. Kadang-kadang yang kita lewatkan bukanlah masa muda, tetapi nutrisi. Karena tubuh memang menua, ya, tetapi juga mampu memperbaiki diri, beradaptasi, dan berkembang lagi jika kita memberinya apa yang dibutuhkannya. Dalam video ini, saya akan menceritakan kepada Anda persis apa saja 6 vitamin yang telah mengubah hidup saya. Saya bukan seorang dokter, tetapi saya adalah saksi sesuatu yang nyata, dan saya ingin membagikannya kepada Anda dengan harapan yang sama seperti yang pernah dibagikan kepada saya. Ini bukan soal keajaiban, ini soal sains, konsistensi, dan keinginan untuk hidup lebih baik. Tetaplah bersama saya sampai akhir karena vitamin terakhir tidak hanya memperkuat tubuh saya, tetapi juga membangunkan pikiran saya, mengubah cara saya berbicara kepada diri saya sendiri, cara saya berpikir, dan cara saya berjalan setiap pagi. Sebelum melanjutkan, saya ingin meminta Anda 2 hal sederhana. Yang pertama adalah komitmen pribadi. Jika Anda benar-benar bertekad untuk memperbaiki hidup Anda, menghindari kesalahan, dan membuat pilihan yang lebih sadar, tulislah di kolom komentar. Kesehatan adalah kehidupan. Gerakan kecil ini akan memperkuat tekad Anda dan membuat transformasi ini menjadi lebih nyata. Yang kedua adalah tindakan berbagi. Kirimkan video ini kepada seseorang yang Anda sayangi, karena ketika Anda memahami apa yang sedang terjadi, Anda tidak yakin Anda akan dapat memaksimalkan waktu yang tersisa bersama orang yang Anda cintai. Mari kita mulai. Untuk berbicara tentang 6 vitamin yang telah mengubah hidup saya, penting untuk memahami bahwa setelah usia 70 tahun, tubuh tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya. Ini bukan tragedi, ini adalah kenyataan, dan memahaminya tidak berarti menyerah, tetapi mempersiapkan diri. Pada usia ini, bahkan jika kita makan dengan baik, bahkan jika kita berusaha tetap aktif, sesuatu berubah di dalam diri kita. Tubuh kita mulai menyerap lebih sedikit nutrisi. Apa yang dulu kita dapatkan dari makanan, sekarang lebih mudah hilang. Sistem kekebalan melambat, tidak lagi merespons virus atau infeksi seperti dulu. Otot-otot melemah, nafsu makan bisa berkurang, dan energi, percikan vital yang dulu membuat kita melompat dari tempat tidur dengan antusias, perlahan memudar setiap hari. Dan inilah masalahnya. Banyak orang berpikir bahwa ini hanyalah proses penuaan, bahwa merasa lemah, lambat, atau bingung adalah bagian yang tak terhindarkan dari proses itu. Tetapi itu tidak selalu benar. Dalam banyak kasus, apa yang kita rasakan sebagai kemunduran, alami hanyalah sinyal bahwa tubuh kekurangan sesuatu, vitamin, mineral, dukungan yang tidak lagi didapat dari makanan karena tubuh tidak lagi menyerapnya seperti dulu, atau karena pola makan kita, meskipun sehat, tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Seorang dokter pernah menjelaskan kepada saya dengan kalimat yang tidak pernah saya lupakan. Sebagian besar orang tua memiliki setidaknya 3 kekurangan nutrisi penting, dan mereka tidak mengetahuinya. Dan ketika saya mengetahuinya, semuanya berubah bagi saya. Karena ini bukan soal diet atau menjejalkan diri dengan pil, ini soal memahami apa yang hilang dari tubuh dan memberikannya. Misalnya, saya dulu bangun setiap hari seolah-olah saya tidak tidur. Kaki saya sakit, pikiran saya berkabut, dan hal pertama yang terlintas di benak saya adalah, apakah akan seperti ini setiap hari mulai sekarang? Tetapi tidak, itu tidak harus seperti itu. Vitamin pertama yang akan saya ceritakan kepada Anda, sebentar lagi benar-benar menjadi saklar saya.
Langkah pertama yang mengembalikan energi dan harapan saya. Sekarang ya, mari kita bicara tentang itu. Vitamin pertama yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah vitamin D. Beberapa orang menyebutnya vitamin matahari, tetapi bagi saya, itu jauh lebih dari itu. Ini adalah vitamin yang mendukung tulang dan juga suasana hati. Anda lihat, vitamin D menjalankan fungsi-fungsi diam tetapi kuat dalam tubuh kita. Membantu mengikat kalsium pada tulang, menjaga sistem kekebalan tetap kuat, dan mungkin yang kurang dikenal, memengaruhi langsung suasana hati kita. Ya, betul sekali. Bukan kebetulan bahwa banyak lansia yang menghabiskan banyak waktu di dalam rumah, mulai merasa lebih sedih atau murung. Tidak selalu karena kesepian atau depresi, kadang-kadang karena kekurangan vitamin D yang sederhana namun mendalam. Ketika vitamin ini kurang, tulang menjadi lebih rapuh, risiko patah tulang meningkat, muncul nyeri otot tanpa sebab yang jelas, dan yang lebih parah, energi menghilang. Saya ingin menceritakan kisah Anna, tetangga saya yang berusia 85 tahun. Seorang wanita ceria yang selalu menyapa dengan senyum, bahkan ketika semuanya terasa sakit baginya. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, Anna mengalami 3 patah tulang. 1 di pergelangan tangan, 1 di pinggul, dan yang terakhir di pergelangan kaki. Semua karena jatuh sepele, seperti tersandung karpet. Akhirnya, dokternya memberinya tes darah dan hasilnya jelas. Dia kekurangan vitamin D parah. Anna tidak berjemur, bukan karena dia tidak suka, tetapi karena dia bilang dia tidak punya tempat untuk pergi lagi. Dia menghabiskan hari-harinya duduk menonton televisi, makannya ringan, dan dia tidak pernah mengonsumsi suplemen. Hari ini, setelah mulai mengonsumsi vitamin D di bawah pengawasan dokter dan keluar setiap pagi selama 10 menit ke teras untuk Anna berjemur, Anna tidak hanya tidak mengalami patah tulang baru, tetapi dia mengatakan bahwa dia merasa lebih waspada, suasana hatinya lebih baik, dan dia bahkan tidur lebih nyenyak. Dan ini bukan kebetulan. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang dewasa di atas usia 70 tahun kekurangan vitamin D, dan mereka tidak mengetahuinya. Bagaimana cara mendapatkannya? Cara paling alami adalah melalui matahari. Cukup 10-15 menit per hari paparan sinar, matahari di lengan atau kaki tanpa tabir surya untuk mengaktifkan produksi di kulit, tetapi itu tidak selalu memungkinkan. Cuaca, kulit yang menua, dan gaya hidup membuatnya sulit. Itulah sebabnya banyak dokter merekomendasikan suplemen, selalu di bawah pengawasan medis. Karena kelebihan juga bisa berbahaya. Anda juga bisa mendapatkannya dari makanan yang diperkaya, susu, yogurt, sereal, dan beberapa ikan seperti salmon atau sarden. Vitamin D adalah vitamin pertama yang saya tambahkan dalam hidup saya. Dan meskipun perubahannya tidak langsung, setelah beberapa minggu saya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Kaki saya tidak lagi gemetar saat saya bangun. Pikiran saya lebih jernih dan suasana hati saya berbeda. Itu sebabnya saya mulai dengan vitamin ini, karena kadang-kadang cahaya pertama datang dari dalam. Sekarang kita bicara tentang vitamin kedua. Yang satu ini tidak hanya mengembalikan energi saya, tetapi juga mengembalikan kejernihan pikiran saya. Vitamin B12. Banyak orang mengenalnya sebagai vitamin energi, tetapi perannya jauh melampaui hanya sekadar membuat kita merasa tidak terlalu lelah. B12 sangat penting untuk sistem saraf, membantu koneksi di otak bekerja dengan baik, memastikan otot kita merespons, membantu kita mengingat apa yang ingin kita katakan, dan tidak berhenti di tengah kalimat dengan pikiran kosong. Di sini saya akan membagikan satu kebenaran yang banyak orang tidak tahu. Setelah usia 65 tahun, tubuh mulai menyerap vitamin B12 dengan lebih buruk. Bahkan jika kita makan daging, telur, atau ikan, sistem pencernaan tidak lagi mengekstrak vitamin ini seefektif. Itulah mengapa kekurangan B12 jauh lebih umum daripada yang kita kira, dan gejalanya sering disalahartikan sebagai penyakit lain. Apakah Anda sering lupa? Merasa kesemutan aneh di kaki atau tangan? Sulit berkonsentrasi? Bangun tidur merasa kelelahan, meskipun sudah tidur semalaman, itu tidak selalu karena usia. Bisa jadi tubuh Anda kekurangan vitamin ini. Izinkan saya menceritakan kisah yang sangat dekat di hati saya. Claudio, teman saya seumur hidup, mulai khawatir beberapa tahun yang lalu. Dia lupa kata-kata,
salah menyebut nama, dan terkadang menatap kosong seperti kehilangan alur pikirannya. Keluarganya mulai curiga bahwa dia mulai mengalami demensia. Claudio sendiri mulai yakin bahwa ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Putrinya yang cemas akhirnya membawanya ke dokter. Setelah diperiksa, hasilnya jelas. Claudio mengalami kekurangan vitamin B12 yang parah. Tidak ada Alzheimer, tidak ada penyakit yang tidak dapat diubah, hanya kebutuhan mendesak akan nutrisi penting. Dia mulai dengan suntikan mingguan B12, lalu beralih ke tablet sublingual. Setelah beberapa bulan, Claudio kembali bermain piano, mulai lagi melontarkan lelucon-lelucon khasnya. Dia kembali menjadi dirinya sendiri, dan saya katakan ini dengan emosional. Apa yang semula tampak seperti awal dari akhir ternyata hanya alarm dari tubuhnya. Tubuh kita tidak memproduksi vitamin B12. Kita hanya mendapatkannya dari makanan hewani seperti daging, ikan, telur, dan produk susu. Namun, seperti yang saya katakan, seiring bertambahnya usia, bahkan dengan pola makan yang baik Anda mungkin tidak menyerapnya dengan cukup. Karena itu, banyak dokter yang merekomendasikan suplemen, dan jika kekurangannya parah, bahkan suntikan berkala. Ada juga tablet sublingual yang diserap langsung melalui mulut tanpa melalui sistem pencernaan. Ini sangat efektif, mudah dikonsumsi, dan aman jika diambil dengan pengawasan. Ada satu kalimat yang dikatakan dokter saya yang selalu saya ingat. Bahkan ingatan pun butuh nutrisi. Dan itu benar. Ini bukan hanya soal mengerjakan teka-teki silang atau permainan otak. Kadang-kadang, lupa punya penyebab biologis dan juga punya solusi. Jadi, jika belakangan ini Anda merasa lamban berpikir, tidak fokus, atau lelah secara mental, berikan kesempatan pada B12. Karena ketika pikiran Anda menyala kembali, segalanya mulai masuk akal. Sekarang kita sampai pada vitamin yang, jujur saja, saya tidak tahu bahwa saya membutuhkannya sampai tubuh saya sendiri berteriak melalui kram dan malam-malam tanpa tidur. Magnesium. Ya, saya tahu. Secara teknis ini bukan vitamin, melainkan mineral. Tetapi bagi saya, magnesium sama pentingnya dengan yang lain. Karena magnesium memiliki kekuatan diam, mengatur otot, saraf, dan tidur. Dan ketika kekurangan, semuanya mulai kacau. Izinkan saya menceritakan apa yang terjadi pada saya. Saya terbangun 3-4 kali di malam hari. Saya mengalami kram kaki yang membuat saya harus bangun dan berjalan mondar-mandir di rumah seperti jiwa yang tersesat. Saya merasa tegang tanpa tahu kenapa. Bahkan pikiran saya berpacu justru saat tubuh saya ingin beristirahat. Dan saya bukan satu-satunya. Carmen, tetangga saya, mengalami insomnia selama bertahun-tahun. Dia tidur jam 10 malam dan jam 1 sudah bangun menatap langit-langit, gelisah, bangun untuk minum air, memeriksa jam, dan tetap saja tidak bisa tidur. Keesokan harinya adalah pertarungan terus-menerus melawan kelelahan, mudah marah, dan kurangnya energi. Sampai suatu hari, atas saran keponakannya, dia mulai mengonsumsi magnesium. Tidak ada yang ajaib, hanya 1 sachet yang dilarutkan dalam air setiap malam, setengah jam sebelum tidur. Dia memadukannya dengan makan malam ringan, teh chamomile, dan mematikan televisi lebih awal. Minggu pertama tidurnya masih buruk. Minggu kedua dia mulai tidur tanpa terbangun sampai pukul 4 pagi. Dan pada minggu ketiga dia tidur nyenyak seperti yang tidak pernah dia rasakan selama 20 tahun. Magnesium membantu mengendurkan otot, mengurangi kejang, memperbaiki pemulihan fisik, dan menyeimbangkan sistem saraf. Ini juga mengatur produksi melatonin, hormon yang digunakan tubuh untuk masuk ke mode tidur. Apakah kaki Anda kaku di malam hari? Merasa gelisah saat tidur? Bangun dengan perasaan seperti baru bertarung dengan selimut Anda sendiri? Anda mungkin mengalami kekurangan magnesium, dan tidak perlu penyakit untuk kekurangan magnesium. Kekurangannya bisa terjadi karena stres, pola makan yang kurang sayuran, atau sekadar proses penuaan yang mengurangi penyerapan mineral di usus. Saat ini ada banyak cara untuk mengonsumsinya. Kapsul, bubuk sachet, bahkan campuran dengan nutrisi relaksasi lain seperti lemon balm atau theanine. Bagi saya, yang paling efektif adalah mengonsumsinya di malam hari,
dengan dosis rendah, tidak mengganggu, tetapi konsisten, seperti ritual untuk tubuh saya. Izinkan saya memberikan tips praktis. Padukan dengan makan malam sederhana. Jangan terlalu berat, mungkin sup ringan, telur rebus, sedikit nasi atau sayuran, lalu teh valerian atau chamomil, dan akhirnya magnesium. Tubuh Anda akan merasakannya seperti belayan, sinyal bahwa ia boleh menurunkan kewaspadaan dan beristirahat, karena setelah usia tertentu, tidur nyenyak bukan lagi kemewahan, tetapi obat. Dan jika Anda telah melewati malam-malam sulit karena cemas, sakit, atau tegang, berikan kesempatan pada magnesium. Mungkin Anda akan menemukan, seperti saya, bahwa Anda tidak perlu tidur lebih lama, Anda hanya perlu tidur lebih baik. Sekarang saya ingin berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang secara harfiah telah mengubah cara saya berpikir, merasakan, bahkan bergerak, omega 3. Saya tidak tahu apakah Anda sudah tahu, tetapi jenis lemak baik ini, lemak baik adalah seperti pelumas alami tubuh kita. Omega 3 sangat penting untuk otak, jantung, dan persendian, dan setelah usia 70 tahun, ini menjadi harta karun. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Rita berusia 81 tahun, seorang janda, dan selama puluhan tahun dia adalah seorang seniman yang memenuhi rumahnya dengan warna dan kuas. Tetapi suatu hari dia berhenti melukis, bukan karena tidak mau, tetapi karena dia mengatakan pikirannya tidak lagi sama. Dia lupa nama warna, idenya kacau, dan dia merasa seperti kreativitasnya padam, seolah-olah otaknya berjalan lambat. Seorang dokter menyarankan sesuatu yang sederhana, mengonsumsi omega 3 setiap hari. Dan bukan hanya untuk ingatan, tetapi juga karena dia mengalami nyeri pada lutut dan tidak bisa lagi membuka toples tanpa rasa sakit. 3 minggu kemudian, Rita mengambil kuasnya lagi. Dia mengatakannya sambil tersenyum seperti anak kecil. Rasanya seperti kepalaku menyala kembali, katanya. Dan saya tidak heran. Tahukah Anda bahwa lebih dari 60% otak kita terdiri dari lemak, tetapi bukan lemak sembarangan? Itu terbuat dari asam lemak esensial seperti omega 3, dan jika kita tidak mengonsumsinya, tubuh tidak dapat memproduksi apa yang dibutuhkannya. Omega 3, terutama dalam bentuk EPA dan DHA, adalah antiinflamasi alami, melindungi neuron, meningkatkan komunikasi, antar sel saraf, dan mengurangi kerusakan kecil yang disebabkan oleh penuaan. Selain itu, omega 3 melindungi jantung, mengatur trigliserida, memperbaiki sirkulasi, dan melindungi dari aritmia. Dan Anda juga bisa merasakannya pada persendian Anda, karena ketika tubuh meradang dari dalam, rasanya sakit di luar, lutut, pergelangan tangan, pinggul, semuanya menjadi lebih lambat dan kaku. Tetapi dengan kadar omega 3 yang baik, karat pada tubuh mulai melonggar. Bagaimana cara mendapatkannya? Jika Anda makan ikan berlemak seperti salmon, sarden, atau tuna setidaknya 2 kali seminggu, Anda sudah berada di jalur yang benar. Anda juga bisa menambahkan chia seed, flaxseed yang sudah digiling, atau kenari. Namun, jika tidak tercapai dari makanan, tersedia juga suplemen, tapi harus yang berkualitas tinggi dan dengan konsentrasi yang tepat. Cari yang mencantumkan kandungan EPA dan DHA, karena tidak semua suplemen diciptakan sama. Hindari suplemen generik yang tidak mencantumkan berapa miligram kandungannya. Sebaiknya pilih yang memiliki sertifikat kemurnian untuk memastikan bebas dari logam berat seperti merkuri. Saya sendiri mengonsumsinya saat sarapan bersama vitamin D, dan saya perhatikan pikiran saya lebih jernih, suasana hati saya lebih stabil, dan tangan saya tidak lagi sakit saat membuka tutup toples selai. Karena ketika mencapai usia tertentu, Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu berlari lebih cepat. Anda hanya ingin bergerak tanpa rasa sakit dan berpikir dengan jelas. Dan untuk itu, omega 3 telah menjadi berkah. Sekarang saya ingin berbicara tentang vitamin yang tampaknya sederhana, tetapi dapat membuat perbedaan besar, terutama ketika tubuh tidak lagi merespons seperti dulu. Vitamin C, yang sering kita pikir hanya untuk mencegah flu. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Vitamin C jauh lebih dari itu. Ini adalah pertahanan senyap tubuh kita. Saya akan menceritakan kasus Antonio, 78 tahun,
yang dalam satu periode terus-menerus sakit. Flu satu demi satu, infeksi saluran kemih, gusi meradang, dan perasaan konstan bahwa daya tahan tubuhnya menurun. Awalnya dia mengira itu hanya bagian dari penuaan. Tetapi suatu hari putrinya, seorang ahli gizi, mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah ayah mengonsumsi vitamin C? Dia tertawa dan bilang tidak. Kadang-kadang makan buah, tapi tidak rutin. Saat itu putrinya menjelaskan bahwa setelah usia 70, kemampuan tubuh untuk menyerap dan menggunakan vitamin C justru berkurang saat kita paling membutuhkannya. Setelah mulai mengonsumsi 5 rumu vitamin C setiap hari, tanpa pernah melewatkan satu hari pun Antonio tidak lagi terkena flu, bahkan saat musim dingin. Dia juga mengatakan kulitnya terasa lebih kencang dan gusinya tidak lagi sensitif. Dan itu masuk akal, karena vitamin C tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh, tetapi juga berperan dalam pembentukan kolagen, protein yang menopang kulit, pembuluh darah, tulang rawan, gusi, hampir semuanya. Selain itu, vitamin C adalah antioksidan, yang berarti melawan kerusakan akibat radikal bebas, percikan kecil yang membuat sel-sel kita menua. Namun hati-hati, tidak semua orang membutuhkan dosis yang sama. Pada orang lanjut usia, idealnya adalah 500 hingga 1.000 ml per hari. Tidak perlu berlebihan. Dengan jumlah ini, tubuh sudah memiliki cukup untuk melindungi dan memperbaiki dirinya dengan lebih cepat. Bagaimana cara mengonsumsinya? Tentu saja, Anda bisa mendapatkannya dari buah jeruk seperti jeruk, mandarin, atau grapefruit, tetapi juga dari kiwi, paprika merah, stroberi, brokoli, dan tentu saja dari suplemen. Ada satu tips praktis. Jika Anda makan makanan kaya zat besi, seperti lentil atau bayam, padukan dengan vitamin C karena secara signifikan meningkatkan penyerapan zat besi nabati. Dan jika Anda mulai menyadari bahwa Anda mudah memar, luka sembuh lebih lama, atau gusi berdarah saat menyikat gigi, mungkin tubuh Anda sedang meminta lebih banyak vitamin C. Saya mengonsumsinya di pagi hari saat sarapan, dan saya merasa energi. Saya lebih stabil, kulit saya tidak terlalu kering, dan tubuh saya merasakan manfaat dari perisai kecil sehari-hari ini. Karena pada usia ini bukan hanya soal menyembuhkan, tetapi soal mencegah. Dan vitamin C jelas adalah salah satu sekutu terbaik kita untuk melakukannya. Dan sekarang, kita sampai pada vitamin yang paling mengejutkan saya. Bukan karena apa yang dijanjikan, tetapi karena apa yang telah dilakukan pada diri saya. Coenzyme Q10. Dan sebelum Anda berpikir bahwa ini terdengar seperti nama aneh dari laboratorium, izinkan saya menjelaskan apa itu. CoQ10 adalah zat yang secara alami diproduksi tubuh Anda. Ia hidup di dalam sel Anda, dan tugas utamanya adalah memberi Anda energi. Energi yang nyata, energi dari dalam. Bayangkan ini, setiap sel dalam tubuh Anda seperti pabrik kecil, dan CoQ10 adalah mesin kecil yang membuat pabrik itu tetap bekerja. Sekarang, masalahnya adalah, setelah usia 50, produksi alami CoQ10 mulai menurun. Dan setelah 70, levelnya begitu rendah sehingga banyak orang merasa tidak punya energi, bahkan hanya untuk menaiki satu anak tangga. Tapi inilah yang menarik. Saya mengenal Mario, berusia 92 tahun, tinggal sendirian. Dia senang membaca koran dan masih memasak makanannya sendiri. Tetapi beberapa tahun yang lalu, naik tangga jadi begitu sulit baginya. Sampai-sampai dia berpikir ada masalah dengan jantungnya. Dia mudah lelah, kakinya sakit, dan dia tidur lebih lama dari biasanya. Dokter jantungnya bertanya apakah dia mengonsumsi statin, obat yang digunakan banyak orang untuk kolesterol. Ketika Mario menjawab iya, dokter pun berkata jelas, "Kalau begitu, kamu butuh CoQ10. Kenapa? Karena statin, meskipun sangat berguna, juga mengurangi produksi alami CoQ10, yang menyebabkan banyak orang merasa lemah, kehilangan semangat, dan tidak bertenaga." Mario mulai mengonsumsi 30 ml per hari, lalu naik menjadi 50 ml. Dan setelah sebulan, dia sudah bisa naik tangga tanpa kehabisan napas. Dia sendiri berkata, "Saya tidak tahu apakah ini placebo, tapi saya yakin ini karena CoQ10. Dan itu bukan placebo. Sains sudah membuktikannya." Coenzyme Q10 membantu jantung berdetak lebih baik.
otot-otot menjadi lebih kuat, dan pikiran menjadi lebih waspada. Disarankan untuk diminum di pagi hari saat sarapan karena memberi energi, dan dalam bentuk kapsul lunak agar lebih mudah diserap. Jika Anda berusia di atas 70 tahun, jika Anda minum obat kolesterol, jika Anda merasa energi Anda habis, ini bisa jadi adalah vitamin yang terlupakan bagi Anda. Bukan tongkat sihir, tetapi percikan yang dikenali tubuh Anda dan disyukuri. Seperti yang pernah dikatakan seorang dokter kepada saya, mengembalikan energi bukanlah sihir, itu mitokondria, yaitu sains, dan itu ada dalam jangkauan Anda. Sekarang Anda sudah tahu 6 vitamin ini, mungkin Anda bertanya-tanya, dari mana saya mulai? Apakah saya harus meminumnya semua? Apakah itu aman? Dan itu pertanyaan yang bagus. Hal pertama, yang paling penting, yang tidak boleh diabaikan. Bicaralah dengan dokter Anda. Saya tahu ini terdengar jelas, tetapi banyak orang tua mulai mengonsumsi suplemen atas saran teman, tetangga, atau video, tanpa benar-benar tahu apakah mereka membutuhkannya. Dan meskipun semua nutrisi yang telah kita bahas hari ini bersifat alami, itu tidak berarti tidak berbahaya jika dikonsumsi sembarangan. Misalnya, jika Anda sudah mengonsumsi obat jantung atau memiliki masalah ginjal, beberapa kombinasi mungkin tidak disarankan. Dokter Anda dapat membantu Anda dengan tes sederhana, memeriksa kadar Anda, dan memberitahu Anda dengan jelas, Anda kekurangan ini tidak perlu Anda minum. Nasihat kedua, pilih dengan bijak. Tidak semua suplemen diciptakan sama. Ada merek yang dapat diandalkan, dan ada yang menjual campuran dari 20 bahan yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Selalu cari produk dari laboratorium yang diakui, dengan sertifikasi kemurnian, dan jika memungkinkan, yang direkomendasikan oleh profesional. Suplemen yang baik tidak perlu nama aneh atau kemasan mencolok seperti produk ajaib. Yang penting adalah kejujuran. Nasihat ketiga, konsistensi adalah segalanya. Ini adalah kunci dari semuanya. Vitamin tidak bekerja seperti pil pereda nyeri yang memberikan efek dalam setengah jam. Mereka seperti air yang menyirami tanaman. Anda tidak akan melihat hasilnya dalam sehari, tetapi jika Anda konsisten, jika Anda meminumnya setiap pagi atau malam sebagai bagian dari rutinitas Anda, tubuh Anda akan memperhatikannya. Saya selalu berkata, suplemen bukan keajaiban. Mereka adalah kebiasaan yang dipilih dengan bijak. Atur diri Anda. Gunakan kotak obat mingguan jika perlu, atur pengingat. Putuskan apakah Anda akan meminumnya saat sarapan, makan siang, atau sebelum tidur, sesuai kebutuhan. Dan tentu saja, padukan semua ini dengan pola makan yang baik. Tidak ada gunanya minum vitamin jika Anda makan dengan buruk atau tidak minum cukup air, karena apa yang Anda berikan pada tubuh bukan hanya kapsul, itu adalah tindakan cinta untuk diri sendiri. Kita telah sampai di akhir, tetapi sebenarnya ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru untuk Anda. Hari ini kita telah berbicara tentang 6 sekutu diam-diam yang, dalam kasus saya, telah mengembalikan vitalitas, kejernihan, dan keinginan untuk bergerak dalam hidup. Bukan karena mereka ajaib, tetapi karena tubuh, bahkan di usia 70, 80, atau 90 tahun, terus merespons ketika kita memperlakukannya dengan baik. Mari kita ringkas bersama. Vitamin D yang membantu saya memperkuat tulang dan suasana hati. B12 yang seperti menyalakan lampu di ingatan saya. Magnesium yang mengembalikan tidur nyenyak yang saya pikir sudah hilang selamanya. Omega 3 yang melunakkan pikiran dan persendian saya. Vitamin C yang membuat saya merasa lebih kuat dan tahan banting. Coenzyme Q-Pau, percikan kecil yang menyalakan kembali pagi-pagi saya. Anda lihat? Ini bukan soal hidup lebih lama, tetapi soal hidup lebih baik setiap hari. Tidak masalah berapa usia Anda. Saya 90 tahun dan berjalan seperti orang berusia 40 tahun. Bukan karena saya luar biasa, tetapi karena suatu hari saya memutuskan bahwa saya masih layak untuk merawat diri sendiri. Jika saya bisa mendapatkan kembali energi saya, Anda juga bisa. Mungkin tidak dengan vitamin yang sama, mungkin tidak dalam urutan yang sama, tetapi dengan tekad yang sama. Tubuh Anda masih bersama Anda, masih bernapas, masih berdetak,
masih lapar akan kehidupan. Jadi jangan abaikan, dengarkan, cintai, dan bantu tubuh Anda. Dan sekarang, undangan khusus. Jika Anda menyukai video ini dan merasa itu bermanfaat, tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberi kami inspirasi dan motivasi besar. Saya membaca Anda dengan kasih, dengan hormat, dan dengan keyakinan bahwa Anda masih memiliki banyak langkah indah di depan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai saat itu, rawat diri Anda, beri diri Anda nutrisi dengan cinta, dan jangan lupa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memulai kembali.